Halo pencinta horor. Hantu KW kali ini akan membawakan sebuah kisah horor yang sangat menyeramkan yang terjadi pada 5 pemuda saat mereka melakukan pendakian Gunung Semeru. Selamat menyaksikan. Lima sahabat lama, Raka, Gilang, Nadia, Dina, dan Fadil adalah teman sewaktu sekolah. Mereka mengadakan reuni kecil setelah lulus SMA 2 tahun yang lalu. Mereka ingin mengadakan acara dengan cara yang tak biasa, mendaki Gunung Semeru. Rencana itu dibuat spontan setelah Raka mengirimkan foto Mahameru yang diambil dari hasil browsing di internet, lalu diteruskan ke grup chat lama mereka. Gunung Semeru, megah, indah, dan juga angker. Di antara banyak teman-teman mereka di grup chat, hanya segelintir yang merespon acara tidak biasa tersebut. Nadia, perempuan paling berani di antara mereka, langsung menyetujui. Dina sempat ragu karena belum pernah dalam hidupnya mendaki gunung. Dina ingin sekali ikut dan menjadikan itu sebagai pengalaman pertama. Namun dalam pikirannya, mendaki gunung itu hanyalah sebuah hutan gelap, kabut tebal, jalan becek dan mendaki, sulit mencari makan, dan yang pasti melelahkan. Terjadilah perbincangan lebih lanjut di antara 5 pemuda tersebut. Mereka membahas segala macam persiapan dan penentuan harinya. Sampai ketika hari di mana mereka berkumpul dan siap untuk berangkat. Fadil terlihat agak murung. Dina menghampiri dan bertanya, "Dil, diem aja, kenapa?" "Ah enggak, cuma kepikiran omongan nyokap gue." "Emang nyokapmu ngomong apa?" "Nyokap gue kayak ragu-ragu gitu ngizinin gue, katanya gak bisa hari lain berangkatnya. Terus gue bilang ke nyokap, ada Raka yang biasa naik gunung. Biasalah, namanya juga orang tua, apalagi gue anak sayangan," jawab Fadil sambil bercanda. Hanya Raka lah yang terbilang sering mendaki gunung sejak dari SMP. Tapi bagi Gilang, Nadia, Dina, dan Fadil, ini adalah pengalaman pertama mereka. Berlanjut cerita hingga pada titik awal pendakian. Ranupani menjadi tempat awal mereka mendaki. Seorang pria setengah baya yang bertugas mencatat data pendaki menatap mereka lama. Pria itu tahu bahwa anak-anak muda ini adalah pendaki amatir. Setelah mencatat nama mereka satu persatu, ia berkata pelan, "Semeru bukan gunung sembarangan, bukan cuma tinggi, tapi ada yang jaga, jangan sembarangan. Jangan berisik malam-malam, jangan sombong, dan jangan pernah panggil-panggil nama seseorang yang sudah hilang. Bisa dia yang datang, bisa juga bukan dia." Mereka hanya tersenyum, menyangka itu bagian dari cerita horor lokal untuk menakut-nakuti pendaki baru. Tapi ternyata itu adalah peringatan terakhir yang seharusnya mereka dengar dengan sungguh-sungguh. Pendakian dimulai dengan ceria. Mereka bercanda, bernyanyi, dan mengambil beberapa foto untuk mengisi galeri HP mereka. Suasana dan pemandangan mulai indah. Semuanya berjalan normal. Semakin ke atas, hutan lebat menyambut langkah kaki mereka, dan hawa dingin mulai merasuk perlahan. Tapi suasana mulai berubah ketika kabut turun tiba-tiba. Padahal masih siang, hutan menjadi gelap, suara burung hilang, dan angin tak lagi berhembus. "Ternyata cuaca di pegunungan gampang berubah ya," gumam suara Fadil di tengah-tengah mereka.
Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, mereka sampai di Ranukumbolo. Danau indah itu tampak seperti surga tersembunyi. Kabut tipis mengambang di atas permukaannya, menciptakan suasana magis. Sinar matahari semakin menghilang, sebentar lagi senja. Mereka memutuskan bermalam di pinggir danau yang indah itu. Mereka mendirikan 2 tenda, Raka, Gilang, dan Fadil dalam satu tenda, Nadia dan Dina di tenda kedua. Memasak mie instan dan tertawa-tawa mengenang masa sekolah dulu. Saat malam semakin turun, suasana berubah drastis, hening, bahkan sangat hening. Kalian denger gak suara cewek nyanyi kayak lagi nyinden? Tanya Fadil kepada mereka. Basi lu, jangan ngelawak di tempat kayak gini, jawab Raka tegas. Fadil terdiam dan tetap duduk di depan api unggun. Ia terus memusatkan pendengarannya. Semakin ia mengikuti sumber suara tersebut, semakin jelas bahwa sumber suara berasal dari tengah danau. Fadil memandangi semua teman-temannya yang sedang asik ngobrol dan tertawa tiwi. Ia sadar, hanya ia yang mendengar wanita bernyanyi seperti seorang sinden pada lagu Jawa kuno itu. Fadil meyakinkan dirinya bahwa ini karena ia begitu lelah. Ya, mungkin hanya halusinasi kelelahan. Dia tidak memperdulikannya lagi suara itu. Hingga pada tengah malam, mereka merasa sudah waktunya beristirahat dan masuk ke dalam tendanya masing-masing. Fadil terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia merasa seperti ada seseorang berjalan di luar tenda mereka. Suara langkah kaki menyeret perlahan, lalu berhenti tepat di depan tenda. Fadil menahan nafas, mencoba membangunkan Raka dan Gilang. Namun, mereka terlihat lelap dan tetap pada tidurnya. Fadil merasa ada seseorang atau sesuatu berdiri diam di depan tenda selama hampir 1 menit, lalu perlahan menjauh. Rasa takut menyelimuti dirinya dan mencoba untuk tidur kembali. Pagi harinya, Nadia mendapati jejak kaki, tapi bukan jejak sepatu, tapi seperti telapak kaki telanjang. Arah telapak kaki itu menuju danau. Dina meyakinkan mereka, itu kan jejak kaki gue semalam waktu ngambil air. Lalu mereka pun tertawa kecil sambil merapikan tendanya masing-masing. Tapi tidak dengan Fadil. Ia merasa ada sesuatu yang telah terjadi di luar tenda ketika mereka tidur pulas semalam. Namun, lagi-lagi Fadil tidak menghiraukan kejadian itu. Pendakian dimulai kembali. Cuaca cerah dan mereka tampak bersemangat. Sambil berlalu, Ranukumbolo melepas mereka dengan danau jernih yang tenang, seperti cermin yang memantulkan ke langit, seakan melambaikan tangan kepada mereka. Perjalanan berlanjut ke tanjakan Cinta. Mereka naik sambil tertawa-tawa, mengikuti mitos bahwa jika kita berhasil mendaki tanjakan ini tanpa menoleh, cinta kita akan abadi. Fadil berhenti di tengah-tengah tanjakan. Ia merasa ada yang menyentuh bahunya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat di tengah tanjakan, Raka berhenti tiba-tiba diikuti Gilang, Nadia, Dina, dan Fadil.
Mereka melihat sosok laki-laki berjaket putih abu-abu lusuh berdiri. Dia membelakangi mereka di ujung jalan di atas bukit, menggunakan topi hitam, menggendong tas keril, dan bercelana pendek dengan sepatu botnya. Mereka terdiam dan membeku. Mereka saling berpandangan penuh tanda tanya. Belum sempat Raka menegurnya, laki-laki itu berjalan ke depan dengan langkah tenang, tanpa menoleh dan hilang di balik kabut. Dina memecah keheningan di antara mereka. Itu orang ketinggalan rombongan, berarti di depan kita ada rombongan pendaki yang lain. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di oro-oro Ombo, bunga lavender ungu memanjakan mata. Tapi Fadil mulai merasa aneh. Kakinya berat, seperti menginjak lumpur. Ia merasa ada yang berjalan sangat dekat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Sampai di sini Fadil sadar bahwa ia selalu diganggu sejak dari Ranu Kumbolo. Dia selalu mencoba menepis itu semua yang ada dalam pikirannya. Mungkin karena ini pendakian pertamanya, apalagi yang didaki bukan gunung sembarangan. Lelah, ya, mungkin aku hanya lelah, kata Fadil dalam hati. Menjelang malam, mereka sampai di Kalimati. Tempat ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir sebelum ke puncak. Kabut turun begitu cepat, menutup sebagian hutan di sekitar. Hutan Cemoro Tunggal yang ada di sisi Kalimati terlihat lebih pekat dan gelap dari biasanya. Suara burung dan binatang malam nyaris tak terdengar. Saat mereka membongkar perlengkapan dan mendirikan tenda, Fadil menyadari ada yang aneh. Jumlah tas di depan tenda ada 6, padahal mereka berlima. Ini tas siapa? Tanyanya. Mereka saling memandang bingung. Tak satu pun dari mereka merasa membawa tas tambahan. Ini bukan tas kita. Mungkin tas pendaki di depan kita yang tertinggal. Sudah, biarkan saja, jangan dibuka. Dipinggirin aja, itu punya orang. Suara Raka memecah kebingungan di antara mereka. Lagi-lagi Fadil merasakan ada yang aneh dari tas itu, yang teman-temannya tidak menyadarinya. Tas itu sama persis dari tas yang dibawa laki-laki yang mereka temui di tanjakan cinta di bawah tadi. Namun Fadil hanya diam. Dia tidak mau membebani pikiran yang memang sudah lelah, membiarkan perasaan aneh itu berlalu di kepalanya. Malam itu, ketika api unggun menyala kecil di tengah dingin menusuk tulang, suara langkah kaki terdengar di sekitar tenda. Raka dan Gilang langsung berdiri, mengira itu pendaki lain. Tapi saat mereka keluar, tak ada siapapun di luar. Dari arah hutan Cemoro Tunggal, mereka melihat sebuah sosok berdiri kaku, membelakangi mereka. Perlahan, sosok itu melangkah ke balik pohon, lalu menghilang. Tiba-tiba Fadil berteriak di dalam tenda, "Ada yang duduk di dalam tas gue!" Mereka segera masuk ke dalam tenda, tapi tak ada siapapun, hanya ada sedikit tanah basah yang tertinggal. Gilang dan Raka mengira Fadil sudah terlalu lelah dan menyuruhnya untuk beristirahat lebih awal. Tengah malam, Nadia bermimpi. Terdengar suara sayup namun jelas berkata, "Satu dari kalian gak akan turun, jangan dilihat dan jangan dicari."
Sontak mimpi itu membuat Nadia terbangun kaget. Dina masih terlelap di sampingnya dan tidak ada suara apapun di tenda cowok. Nadia mencoba melupakan kejadian barusan dan tidur kembali. Tepat pukul 1 dini hari, Fadil terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Badannya terasa pegal. Dia membangunkan Raka dan berkata, "Bro, gue pengen kencing." "Udah, lu kencing di belakang tenda aja, jangan jauh-jauh. Gua ngantuk banget," jawab Raka malas. Fadil pun keluar tenda dan mencari tempat. Tak lama, Raka tersadar. Fadil sudah terlalu lama keluar tenda. Seharusnya Fadil sudah masuk tenda dari tadi. Raka bangun dan menyusul Fadil dengan membawa senter. Raka berjalan ke belakang tenda dan menyusuri jalan kecil sambil memanggil nama Fadil dengan perasaan sedikit tegang. Tak lama terlihat Fadil di ujung cahaya senter. Raka sedikit tenang. "Bro, udah belum kencingnya?" tanya Raka. Diam, tak ada jawaban. Raka memanggil nama Fadil lagi yang hanya duduk diam membelakangi Raka. "Bro, ngapain lu?" Sambil Raka mendekat ke arah Fadil. Melihat wajah Fadil yang diam tanpa ekspresi, sambil memandang ke arah hutan lebat dan berkabut, Raka menepuk-nepuk pundak Fadil, mencoba menyadarkannya. Tak ada gerakan, tak ada suara. Fadil hanya membeku. Sontak Raka berteriak memanggil teman-temannya yang berada di tenda. Mereka pun berlarian menyusul Raka. Melihat kondisi Fadil yang aneh, mereka membopong Fadil masuk ke dalam tenda. Nadia membuatkan teh hangat untuk Fadil. Tak lama, Fadil pun mulai sadar dan sedikit tenang. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara, membiarkan Fadil kembali ke alam sadarnya. Terucap kata dari mulut Fadil, "Gue minta air putih dong." Gilang menyodorkan botol minumannya ke arah mulut Fadil. Suasana terasa mulai tenang. Dina berkata, "Dil, lu kenapa? Lu lihat apa? Jangan bikin gua takut dong." "Gak apa-apa, gue juga gak tahu kenapa gue di situ. Serius," jawab Fadil meyakinkan. Pagi dini hari, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak. Sebelum berangkat, Raka meyakinkan Fadil, "Dil, lu yakin gak apa-apa? Masih kuat gak?" "Serius, gua gak apa-apa, gua sehat. Cuma agak pegel doang, tapi masih kuat kok," jawab Fadil dengan senyum sedikit dipaksakan. Dalam hati Raka berkata, ada yang tidak beres dengan Fadil. Raka memutuskan Fadil untuk berjalan di tengah-tengah mereka, dan Raka berjalan paling belakang. Tapi pendakian kali ini berbeda. Jalur pasir Semeru yang berat terasa semakin menggenggam kaki mereka. Dina mulai terengah-engah. Di Arkopodo, mereka melihat sosok pendaki yang sama saat di Tanjakan Cinta, duduk di atas batu dengan kepala menunduk. "Ada orang itu lagi," kata Nadia gemetar. Tapi saat mereka mendekat, sosok itu perlahan berdiri berjalan dan menghilang di balik kabut. "Dasar orang aneh," umpat Gilang. Tak ada yang aneh dari penampilan pendaki tersebut. Hanya saja setiap mereka ingin bertanya atau mendekat, sosok itu selalu menjauh. "Mungkin gak sih dia itu solo camping?" tanya Dina dengan lelah. Namun perasaan Fadil begitu tajam. Ada yang mereka lewati. Pendaki itu menggendong tas keril yang mereka tinggalkan saat di Kalimati. Ya, sama persis. Seharusnya pendaki tersebut berada di belakang mereka. Dalam hati Fadil berkata, "Dia bukan manusia."
Namun Fadil sudah sangat terlalu lelah untuk membahas itu. Mereka meneruskan pendakiannya memasuki hutan yang berpasir. Tak lama setelah itu, suara minta tolong terdengar. Suaranya pelan dan lirih. Gilang berhenti mendadak. Ia menatap ke arah Fadil yang terdiam. Fadil, lu capek? Lu mau istirahat dulu? Gil, tolongin Gil, kasihan, kata Fadil. Gilang heran dengan kata-kata Fadil barusan. Mendadak Fadil berlari kecil berbelok ke arah hutan yang berkabut. Raka dan Gilang berusaha mengejar Fadil tergesa-gesa. Jangan dengerin Dil, seru Raka panik. Fadil seperti kerasukan, berjalan pelan ke arah jurang. Raka menariknya dengan paksa, menamparnya sampai sadar. Lu hampir jatuh Dil. Nadia menangis duduk dengan lemas. Dia teringat mimpi semalam. Dina mencoba menenangkan perasaan Nadia. Mereka pun memutuskan beristirahat di situ, menenangkan pikiran dan perasaan di antara mereka. Raka mencoba membuka suara. Apa kita turun aja? Semua mata menuju ke arah Raka. Tanggung, Mahameru udah di depan kita, jawab Fadil dengan datar. Akhirnya mereka tiba di Mahameru. Matahari terbit dengan indah. Sinarnya menerpa seluruh permukaan bumi, senyumnya dan gembira di antara mereka. Tapi keheningan luar biasa menyelimuti Fadil. Tak ada sorak, tak ada senyum, hanya tatapan kosong menyambut matahari. Di sepanjang perjalanan turun, Fadil terus merasa diikuti. Langkah-langkah tambahan terdengar di belakang. Fadil merasa tangannya digenggam erat oleh seseorang, padahal tidak ada siapapun di sampingnya. Di pos Jambangan, mereka bertemu rombongan pendaki yang akan naik. Di Ranu Kumbolo, mereka mendirikan tenda sambil menyalakan api unggun kecil. Malam itu, Nadia bermimpi melihat Fadil duduk di pinggir danau. Saat ia dekati, Fadil menoleh, tapi matanya hitam sepenuhnya. Kalian cepatlah turun, gua masih betah di sini. Di pagi hari hujan turun dengan sangat lebat. Langit sangat gelap, angin berhembus kencang. Raka terbangun melihat Gilang yang sibuk merapatkan tenda, menghalangi air hujan yang masuk. Fadil terlihat masih tidur sambil mengigau kecil. Giginya gemertak tidak teratur. Raka mencoba membangunkan. Mata Fadil tetap terpejam. Suhu badannya panas tinggi dan terlihat menggigil. Raka dan Gilang sangat khawatir melihat keadaan Fadil. Dia hipo, kata Raka dalam suara hujan. Gilang memberikan air hangat yang ia tuang dari termos kecilnya dan menyodorkannya ke mulut Fadil, berharap Fadil sedikit tenang. Tak lama hujan deras sedikit reda, menyisakan rintik air yang jatuh dari langit. Raka keluar tenda untuk membangunkan Nadia dan Dina. Fadil hipo, kata Raka singkat dan pergi ke dalam tendanya lagi. Dina bergegas keluar menuju tenda cowok disusul Nadia. Tapi saat Nadia ingin memasuki tenda cowok, Nadia terhenyak, jantungnya berdebar kencang melihat Fadil di pinggir hutan bersama pendaki aneh yang selalu mereka temui kemarin. Mereka berjalan pelan memasuki hutan dan hilang di tengah kabut. Nadia menepis rasa takut itu. Mungkin ini hanya karena ia shock mendengar kabar Fadil yang begitu mendadak. Kondisi Fadil tidak membaik, bahkan semakin memburuk. Raka dan Nadia memutuskan untuk turun menuju pos terdekat
untuk meminta bantuan, berharap dapat menjumpai pendaki lain atau siapapun di sana. Namun hari itu tidak ada seorang pun yang mereka jumpai. Bahkan pos terdekat tidak ada orang sama sekali. Sampai di Ranupani, mereka langsung melapor. Petugas menanggapi dengan tenang. Saat melihat daftar pendaki, petugas mendadak pucat dan mendengar nama-nama teman yang Raka sebut. "Kamu bilang berlima?" tanya petugas heran. "Iya, Raka, Gilang, Dina, Nadia, dan Fadil," jawab Raka singkat. "Tapi di rekbook ada 6. Raka, Gilang, Dina, Nadia, Fadil, dan Rudi," jelas petugas. Nadia dan Raka saling memandang heran. Sudah, mari segera tolong temanmu, kasihan dia. Kalian tunggu sebentar, saya akan membawa tim. Tunggulah sebentar," jawab petugas. Tak lama petugas kembali dengan seorang yang lain. Orang itu terlihat sudah agak sedikit tua, namun fisiknya masih terlihat gagah. Petugas tersebut tidak membawa tim medis. Yang ia bawa hanya seorang bapak tua, bahkan penampilannya seperti seorang pak ustadz ketimbang tim penolong di pegunungan. Melihat keganjilan dan keanehan pada buku laporan registrasi tadi, petugas sudah sangat yakin ini bukan masalah medis, tapi mistis. Bapak tua tersebut menggunakan peci hitam berbaju batik yang agak lusuh. Terlihat tenang, namun mulutnya sedikit komat kamit. Entah apa yang dia baca. Rupanya dia dikenal sebagai juru kunci di Ranupani. Namanya Mbah Daru. Mbah Daru memberikan kode kepada mereka untuk segera naik menuju tenda di mana Fadil tergeletak tak berdaya di atas sana. Beberapa jam pendakian, akhirnya mereka sampai. Terlihat Dina menangis sesugukan di depan tenda. Raut mukanya putus asa. Nadia menghampiri dan memeluknya untuk menenangkannya. Mbah Daru, Raka, dan petugas segera masuk ke dalam tenda untuk melihat kondisi Fadil. Saat Mbah Daru melihat Fadil sambil memejamkan mata, sontak dia berteriak, "Jangan ganggu, biarkan dia." Mbah Daru memegang kening Fadil yang begitu panas, lalu keluar tenda menuju pinggir danau. Duduk bersila sambil komat kamit. Sesekali Mbah Daru memercikan air ke arah depan, entah apa yang ia lakukan. Petugas, Raka, dan Gilang mencoba memberikan pertolongan sebisa mungkin. Segala upaya mereka lakukan. Petugas menyiapkan tandu yang ia bawa dari bawah. Fadil harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang lain bergegas merapikan tenda dan perlengkapan. Mereka sadar mereka harus segera turun. Lama Mbah Daru duduk di pinggir danau. Tak ada yang mengganggu dia. Mbah Daru lalu menuju pinggir hutan sambil menghembuskan asap rokok yang mengepul keluar dari mulutnya dan berdiri lama di sana. "Apa yang dilakukan Mbah Daru di pinggir hutan itu?" berkata Nadia dalam hati. Karena disitulah tempat di mana Nadia melihat Fadil bersama pendaki aneh hilang di telan kabut hutan. Nadia merasa bahwa Mbah Daru bukan orang sembarangan. Mbah Daru kembali ke tenda dengan wajah sedikit layu dan berkata, "Dia sudah dipilih." "Dipilih?" tanya Gilang penasaran. Mbah Daru duduk bersila di samping Fadil yang sudah tidak sadar. Fadil sudah tidak menggigil, tangan dan kakinya menjuntai, nadinya melemah, matanya tertutup, dadanya tenang. Fadil telah tiada.